Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, nama budaya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah tabel. Ya, jadi pada saat kita membuat sebuah website, jadi ada sebuah tag, yaitu tag tabel. Jadi fungsi tag tabel ini adalah untuk membuat sebuah tabel pada website. Nah, untuk membuat sebuah tabel ya, jadi pertama-tama kalian seperti biasa membuat tag HTML terlebih dahulu, ya, disusul dengan tag head, lalu di tengah tag head kita buat title. Nah, untuk di title kita isikan dengan belajar membuat tabel. Oke, setelah itu di bagian bawah head kalian isi dengan body. Nah, jika sudah, kalian bisa ketikkan tag dari tabel. Nah, di dalam tabel ya nanti akan terdapat TR dan TD, di mana TR nanti akan mewakili dari baris dari sebuah tabel, sedangkan TD akan mewakili kolom dari sebuah tabel. Nah, di sini Bapak akan membuat sebuah tabel dengan baris berjumlah 1 dan untuk kolom berjumlah 3. Ya. Jadi, sekali lagi, TD mewakili kolom pada tabel. Nah, misalnya Bapak membuat tabel seperti ini, ya, atau sintaks seperti ini, Bapak isikan dengan nilai 1, 2, dan 3, maka pada saat kalian menjalankan sintaks ini, ya, di localhost, lalu Bapak buatnya di folder dasar _html, index.html. Oke, maka nanti ya di pojok kiri ini akan muncul 1, 2, 3. Nah, kenapa di tabel ini belum terisi garis? Karena di dalam tag tabel ini ada beberapa atribut yang bisa diisi. Salah satu contohnya adalah border, di mana pada saat kalian memberikan border di sini, contohnya adalah border sama dengan 1, maka nanti di tabel kalian akan terdapat garis seperti ini, ya, terdapat garis setelah kalian memberikan border 1. Nah, sekarang Bapak akan coba rubah untuk bordernya menjadi misalnya 5, ya. Kita lihat perubahannya seperti apa saat di-refresh, ya. Maka border akan menjadi semakin tebal di sini, ya. Jadi semakin tinggi angka pada border, maka untuk garis akan menjadi semakin tebal. Nah, sekarang Bapak akan coba membuat sebuah tabel dengan 2 kolom dan 3 baris. Nah, bagaimana caranya membuatnya? Adalah dengan cara menambahkan TR dan TD. Lagi sekali Bapak jelaskan bahwa TR itu mewakili baris. Pada saat Bapak mau membuat 3 buah baris, maka Bapak akan mengcopy TR, ya, tag TR buka dan TR tutup ini sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Maka ini akan menjadi 3 baris, ya. Lalu tag ini akan mewakili dari kolomnya, ya. Nah, misalnya di sini Bapak ingin membuat 2 kolom, maka di sini akan Bapak hilangkan 1 TD agar menjadi 2 kolom di sini. Ya,
Bapak hapus. Maka dengan membuat seperti ini, kita telah membuat 3 baris dan 2 kolom. Nah, sekarang Bapak akan coba refresh. Nah, seperti ini jadinya ya. 3 baris dan 2 kolom. Nah, sekarang Bapak akan memberikan keterangan ya. Jadi untuk yang TD yang di atas ini, yaitu baris pertama, kolom pertama. Ya, di sini adalah baris pertama, kolom pertama. Di sini adalah baris kedua, lalu kolom kedua. Nah, selanjutnya ini adalah baris keberapa? Ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, selanjutnya di sini kita tulis baris 2, kolom pertama, lalu ini adalah baris kedua, dan kolom kedua. Ya, lalu ini baris keberapa? Baris ketiga. Ya, 1, 2, 3. Kita ketikkan di sini barisnya jadi baris ketiga, lalu kolom pertama, dan selanjutnya adalah baris ketiga, kolom kedua. Ya, baris ketiga, kolom kedua. Nah, jika kalian simpan ya sintak ini, maka untuk hasil outputnya akan jadi seperti ini ya. Ini baris pertama, ya kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, lalu baris ketiga, kolom pertama, dan baris ketiga, kolom kedua. Jadi seperti itu ya penjelasan sederhana dari tabel. Nah, selanjutnya untuk tabel ini ya. Jadi untuk atributnya di sini ada banyak ya. Jadi untuk atribut tabel pertama ada width. Jadi width itu fungsinya untuk membuat tabel menjadi lebar dengan satuan pixel atau persen. Ya. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Misalnya di bagian tabel di sini kita berikan width-nya adalah 100%. Nah, jadi jika misalnya kalian memberikan width 100% di tabel, maka nantinya ya di tampilan akan full memenuhi layar untuk dari lebar dari tabelnya untuk satuan persen. Kalau misalnya kalian ingin dengan satuan pixel juga bisa. Jadi untuk satuan pixel ya, misalnya di sini contohnya adalah 100 pixel. Kalian bisa menggunakan px untuk menuliskannya. Kalian simpan di sini, lalu kalian refresh di halamannya. Nah, maka akan lebarnya adalah 100 pixel ya. Jadi 100 pixel itu lebarnya segini. Nah, misalnya kalian pengen lebarkan lagi nih. Contohnya misalnya 1000 pixel ya. Jadi pada saat 1000 pixel kalian refresh, maka lebarnya akan segini. Ya, kurang lebih. Nah, dari 1000 pixel ini, kalau misalnya menggunakan satuan pixel, kalian bisa membagi dari kolomnya. Ya, kolomnya yaitu TD-nya. Jadi di bagian TD di sini kalian bisa juga untuk membagi dari lebar tabel. Misalnya di kolom pertama Bapak isikan width sama dengan petik. Nah, ini kan lebar totalnya adalah 1000 pixel. Nah, misalnya nih, jadi untuk yang kolom pertama kita coba 300 pixel. Ya, lalu di kolom kedua kita inginkan adalah 700 pixel ya, 300 tambah 700 totalnya adalah 1000. Sama dengan 700 pixel. Nah, sekarang kalau misalnya kita refresh, nah, lihat di kolom pertama ya lebarnya sudah berubah menjadi 300 pixel. Lalu untuk yang kolom kedua sudah berubah menjadi 700 pixel.
Oke, jadi itu untuk pixel ya, untuk pixel dan persen. Jadi ada dua caranya, bisa pixel, bisa persen. Selanjutnya di dalam tabel ada atribut kedua, yaitu atribut height atau tinggi. Dan untuk tinggi ini juga sama, kalian bisa menggunakan pixel atau persen dalam pengukurannya. Nah, contohnya misalnya di bagian baris ya. Jadi Bapak menginginkan misalnya di baris pertama ini ya tingginya misalnya 50 pixel. Jadi height-nya sama dengan 50 pixel. Di save. Lalu jika di refresh maka bisa dilihat ya untuk tinggi dari baris pertama menjadi 50 pixel. Nah, misalnya di sini Bapak juga pengen rubah nih di baris yang terakhir 50 pixel juga. Jadi tinggal kalian copy di bagian height-nya, lalu di bagian PR kalian paste di sini. Maka nanti pada baris pertama dan baris paling terakhir tingginya akan berubah menjadi 50 pixel. Ya, oke. Jadi itu untuk atribut yang kedua. Selanjutnya adalah border. Border tadi sudah Bapak jelaskan ya di bagian tabel. Bisa diisikan border. Lalu ada cell spacing dan cell padding. Ya. Jadi cell spacing itu fungsinya adalah untuk mengatur spasi antar sel dengan satuan pixel. Sedangkan sel padding adalah untuk mengatur spasi di dalam sel dengan satuan pixel. Ya, oke. Sekarang kita coba untuk sel spacing dan sel padding. Misalnya untuk di bagian baris pertama, kita coba di bagian tabelnya dulu. Di bagian table kita kasih cell spacing. Oke, bisa dilihat ya. Jadi penggunaan dari cell spacing adalah berada di bagian tabel, bukan di TR dan bukan di TD. Selanjutnya kita gunakan misalnya cell padding. Kita ganti 10 pixel ya, kita lihat. Kita refresh. Lihat perbedaannya. Bapak hapus lagi ya untuk yang cell padding. Nah, kalau misalnya cell spacing itu mengatur di luar dari kotak yang ada di dalam, cell padding adalah mengatur dari ukuran di dalam kotak ini. Ya, kita lihat baris satu kolom satu ini agak nempel dia ke kiri. Nah, sekarang kita isikan untuk cell paddingnya. Nah, ya, kalian bisa lihat bahwa di bagian dalam ya baris ini akan mengukur sebanyak 10 pixel. Itu untuk cell spacing dan cell padding. Nah, untuk selanjutnya, jadi di sini ada align. Jadi untuk mengatur perataan tabel nilai left, center, atau right. Jadi untuk align sendiri, kita bisa gunakan pada TD. Ya, kita bisa gunakan pada TD. Jadi kita bisa untuk mengisi pada sel. Ya, setiap sel dari tabel. Oke, jadi misalnya nih, Bapak mau mengatur baris pertama dan kolom pertama ini ada di bagian center, ya, atau di bagian tengah. Nah, jadi Bapak akan menuliskan di sini di bagian TD, di sini Bapak berikan align. Nah, di sini diberikan isian center. Ya, jadi untuk align sendiri ada left, left untuk rata kiri, center untuk rata tengah, dan right untuk rata kanan. Kita save di sini.
Kita coba refresh. Ya, kalian bisa lihat bahwa baris 1 dan kolom 1 berubah dia menjadi rata tengah. Nah, misalnya baris ketiga kolom kedua, Bapak mau untuk rata ke kanan. Maka di baris 3 kolom kedua ini, ya, di bagian TD, di bagian dalam dikasihkan align sama dengan petik, lalu isikan dengan right atau rata kanan. Kalau di refresh, kalian bisa lihat bahwa baris 3 dan kolom 2 dia langsung berubah menjadi rata kanan. Ya. Oke, jadi selanjutnya adalah mengatur latar belakang dari warna tabel. Kalau di sini kalian bisa lihat bahwa tabel untuk defaultnya adalah berwarna putih. Jika kalian ingin merubah untuk warna latar dari tabel, kalian bisa menggunakan BG Color. Ya, pada tabel di sini kalian bisa tambahkan lagi atributnya yaitu BG Color. Untuk BG Color, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dalam pewarnaannya. Misalnya, kalau warna hijau bisa menggunakan green, kuning bisa menggunakan yellow, coklat bisa menggunakan brown, abu-abu bisa menggunakan gray, dan merah bisa menggunakan red. Nah, Bapak kasih contoh di sini adalah misalnya blue atau untuk warna biru. Ya, oke, diganti background color-nya menjadi blue, lalu kalian refresh, ya. Otomatis di sini maka tabel akan berubah menjadi warna biru. Oke, itu penjelasan mengenai tabel. Ya, Bapak balikan lagi untuk jadi color-nya menjadi warna putih. Oke, baik. Bapak lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Jadi pada saat kita membuat sebuah tabel di website, ya, untuk tabel ada namanya colspan dan rowspan. Jadi apa itu rowspan dan colspan? Rowspan adalah jumlah baris yang akan digabungkan oleh sel. Sedangkan colspan adalah jumlah kolom yang akan digabungkan oleh sel. Contohnya pada saat kalian membuat sebuah file di Excel, ya, pada saat kalian ingin menggabungkan beberapa sel menjadi satu, kalian menggunakan merge. Ya. Nah, untuk di HTML, kalian bisa menggunakan rowspan dan colspan. Lagi sekali Bapak ingatkan, rowspan adalah jumlah baris yang akan digabungkan. Sedangkan colspan adalah jumlah kolom yang akan digabungkan. Oke, jadi sekarang Bapak akan memberikan contoh ya, penggunaan bagaimana membuat untuk untuk menggabungkan baris. Ya. Jadi di bagian bawah sini kita bisa bikin lagi ya sebuah tabel baru. Tabel H1 misalnya adalah tabel negara. Seperti biasa kita membuat tabel. Di dalamnya ada TR. Di dalam TR ada TD. Oke. Jadi kita akan membuat dua kolom dan 5 baris. Oke, baris menggunakan TR. Ya, kita akan membuat 5 baris. 1, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Selanjutnya untuk kolomnya ada 2 di sini. Kita isi. Bisa dikopikan.
Kita kasih bordernya misalnya 5. Lalu kita berikan juga cell spacing dan cell padding agar terlihat lebih rapi. Lalu kita kasihkan di sini untuk header, kita berikan benua, lalu negara. Lalu untuk yang selanjutnya kita buat misalnya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Lalu di bagian berikutnya kita isikan misalnya Arab Saudi, India, Indonesia, Singapura. Oke, di save. Lalu kalian refresh. Ya, di sini sudah ada tabel negara, yaitu benua negara Arab Saudi, India, Indonesia, dan Singapura. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris dan 2 kolom. Ya, dan sekarang Bapak ingin menggabungkan ya baris yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, baris ini kan pertama. Baris kedua, 3, 4, 5 untuk dijadikan satu. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah pertama, untuk menyeleksi ini menjadi satu, berarti kalian harus menghapus 3 sel. 1, 2, 3. Kalian hapus ketiga ini, lalu kalian berikan di tabel yang nomor 1 itu adalah row span 4. Oke, jadi caranya adalah kita hapus dulu yang tadi yang 4, 3, 2, lalu yang di bagian pertama kalian isikan row span 4. Kalian save, lalu kalian lihat baik-baik ya, di 1, 2, 3, 4 akan menjadi 1. Refresh. Ya, sudah menjadi 1. Nah, kalau misalnya kita sudah row span, Bapak balikan lagi. Misalnya ini selnya masih, tapi kita sudah keduluan, kita row span 4. Oke, ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke ya, jadi untuk yang ininya tidak Bapak hapus dulu. Kita lihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena ininya belum dihapus. Untuk yang sel 2, 3, 4 belum dihapus, makanya seperti ini. Makanya kenapa tadi Bapak hapus, agar tidak bentuknya seperti itu. Dihapus lagi ya. 2, 3, 4. Di refresh. Oke. Betul ya, sudah di merge. Itu untuk yang row span. Selanjutnya untuk contoh yang col span. Kita coba copy dulu yang ini. Ini yang col span ya. Yang di atas adalah contoh untuk yang row span. Oke, ini yang row span. Nah, untuk yang col span seperti apa? Jadi caranya adalah sekarang kita akan coba untuk membuat tabel dengan 5 kolom dan 2 baris ya. 5 kolom dan 2 baris. Ingat, baris menggunakan PR ya 1, 2.
Yang ini kita hapus 2 baris dan 5 kolom. Berarti di TD-nya ada 5. Seperti ini. Ya, TD mewakili apa? TD mewakili kolom. Ini kita hapus dulu. Kita refresh. Ya, 5 kolom dan 2 baris. Nah, untuk call span yang seperti Bapak jelaskan tadi adalah fungsinya untuk menggabungkan kolom, ya, kolom ini dan ini. Kalau baris tadi ke bawah, ini dijadiin satu. Kalau call span itu ke kanan, misalnya 1, 2, 3, 4 ini Bapak jadikan satu. Caranya sama, jadi yang 3 negara di belakang ini kita hapus, lalu isikan call span di negara ini 4. Oke, ini baris yang pertama. Karena ini baris yang pertama, kita cari TR yang pertama. Jadi kita hapus dulu 3 TD yang akan digabungkan. Lalu di sini isikan call span sama dengan 4. Oke, maka nanti akan terlihat menyatu. Oke, ya seperti ini ya untuk call span. Oke, jadi itu kurang lebih untuk pembuatan tabel di HTML. Nah, untuk tugas ya, Bapak berikan kalian tugas untuk membuat tabel ya. Buat tabel seperti ini. Satu, dua, tiga. Ya, buat tabel seperti ini. Lalu di sininya di merge atau disatukan ya. Di sini juga di merge. Kolom 1, baris 1. Kolom 2, baris 1. Kolom 1, baris ke-2. Kolom 1, baris ke-1. Kolom 2, baris 1. Kolom 1, baris kedua. Kolom 2, baris kedua. Oke, jadi untuk tugas seperti ini, silakan dikerjakan. Agar kalian benar-benar paham konsep dari pembuatan tabel. Oke, jadi sekian untuk penjelasan mengenai bagaimana cara pembuatan tabel di HTML. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung komen di kolom komentar nanti di halaman Google Classroom. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.